Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah-rumah yang telah persiapkan diri, hati, juga pikiran untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bila pada saat ini kita sungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi Tuhan, memberikan segenap hati kita, mempersembahkan korban ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kebaikannya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus buat penyertaan, anugerah dan keselamatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Hingga pada saat hari ini Tuhan, kami ingin persembahkan korban ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Melalui korban pujian penyembahan kami, biarlah pujian penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami, ya kami masuk dalam hadirat-Mu, berjumpa dengan Tuhan. Karena kami tahu, ketika kami berjumpa dengan Tuhan ada kekuatan yang baru. Hadirat-Mu memberi kekuatan yang baru untuk kami setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita persembahkan korban ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Keluarkan dari dasar hatimu, ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur. Terima kasih penyelamat kami, tiada yang lain. Kaulah satu-satunya juru selamat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari Ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. biarlah semua Biarlah semua yang bernafas yang bernafas
seperti Tuhan. Biarlah langit dan bumi memuji kebesarannya, karena Dia Allah yang ajaib. Haleluya. Langit dan bumi
Sebab kami tahu kasih-Mu sungguh besar, anugerah-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan. Dan kami tidak akan pernah menyesali ketika kami memilih Engkau Yesus sebagai juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata
Kami bersyukur Tuhan, kami sudah menaikkan pujian syukur kami atas segala kebaikan Tuhan, segala pemeliharaan Tuhan, pertolongan-Mu yang begitu ajaib sampai hari ini. Layaklah malam ini kami membalas dengan pujian dan syukur kami. Kiranya boleh berkenan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami malam hari ini Bapa. Sekarang tiba saatnya kami yang berdiam diri untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, juga kami yang mendengarkannya di rumah-rumah, dimanapun kami berada malam ini saat ini Tuhan. Kami percaya berkat-Mu lewat kuasa firman-Mu memberkati kami semua. Kami yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala bentuk roh jahat yang tidak mencuri berkat firman Tuhan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, mari kita berkata, amin. Puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus juga kami kasihi. Gereja Pantai Isa Al-Masih Sukacita Pemulihan. Doa kami semuanya sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Baiklah, saat ini kita akan belajar firman Tuhan, dan saat ini firman Tuhan akan saya berikan judul atau tema, yaitu ditetapkan untuk berhasil. Coba sama-sama kita katakan, ditetapkan untuk berhasil. Puji Tuhan. Kita akan buka ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya kita semuanya pasti mempunyai yang namanya impian. Ya, impian, cita-cita, keinginan, kerinduan. Nah, saudara, tentunya kita semuanya pengen berhasil di dalam cita-cita, pengen berhasil dalam impian, pengen berhasil dalam semua yang jadi angan-angan kita yang baik, pengen berhasil di masa depan kita, ya, yang kita ukir selama ini, pengen berhasil menjadi kenyataan tentunya. Saudara, firman Tuhan malam hari ini mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, dan aku telah, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita diberikan sebuah kuasa, ya, kuasa untuk berhasil. Nah, saudara, lewat kuasa Roh Kudus yang membuat kita ini berhasil, dipilih, dipilih untuk berhasil. Saudara kasih Tuhan, coba kita akan melihat bersama-sama bagaimana rahasia kebenaran firman Tuhan, ya, rahasia kebenaran firman Tuhan, supaya kita ini berhasil di dalam hidup kita, di dalam setiap apa yang kita rencanakan, kita kerjakan, kita cita-citakan. Kita baca Mazmur pasal pertama atau Mazmur pasal 1. Bagaimana firman Tuhan memberikan sebuah rahasia atau konsep kehidupan
Kita ini berhasil menurut firman Tuhan, bukan menurut cara dunia ya, tetapi menurut firman Tuhan. Karena kita membangun kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Demikian Mazmur pasal 1, ayat 1 sampai 3. Yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan. Bagaimana rahasia keberhasilan ya, keberhasilan menurut firman Tuhan. Saya tidak menguraikan atau menyampaikan rahasia keberhasilan menurut dunia, standarnya dunia. Tapi standar hidup kita adalah firman Tuhan. Rahasia keberhasilan menurut firman Tuhan. Yang pertama, pemazmur ini ya saudara memberikan sebuah gambaran kehidupan ya, supaya kita berhasil di dalam setiap apa yang kita lakukan, kita kerjakan, kita cita-citakan. Yang pertama, ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak berjalan di jalan orang berdosa. Ini yang pertama ya. Yang pertama rahasia ya, rahasia supaya kita berhasil, yaitu tidak kompromi dengan dosa. Nah, saudara, tidak kompromi dengan dosa. Kenapa kita sebagai orang percaya supaya berhasil itu rahasia itu pertama adalah tidak kompromi dengan dosa. Sebab dosa itu adalah kebenciannya Tuhan, dosa itu musuhnya Tuhan. Di dalam Yesaya 59 ayat pertama dan kedua mengatakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, dan pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap seruan doa kita. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala dosa. Jadi pada intinya dosa itu merupakan pemisah, seket begitu ya, antara kita dengan Allah, antara kita dengan keajaiban Tuhan, antara kita dengan pertolongan Tuhan, antara kita manusia orang Kristen dengan berkat Tuhan adalah dosa. Dan dosa itu sangat dibenci oleh Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 8, pada suatu hari, tidak usah kita baca ya, Yohanes 8, di sana Yohanes menulis ya, sebuah kisah di mana orang Farisi, ahli Taurat ya, menangkap seorang perempuan yang kedapatan sedang berbuat zina. Menurut hukumnya Musa ya, mereka mendakwa bahwa orang ini harus dibawa keluar perkemahan dan dilempari batu sampai mati. Tapi dalam kisah itu pada bagian yang bawah, bagian terakhir, Yesus mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Perempuan yang seharusnya itu dihakimi, dilontari batu sampai mati. Ternyata pengadilan yang Yesus berikan tidak demikian. Dia bisa menghapus kesalahan, dia bisa melupakan, sebejat apapun dia lupakan. Pengadilannya dunia harus dilempari hari itu dengan batu sampai mati. Tapi ketika dihadapkan dengan Yesus, Yesus tidak menghakimi, tapi dia mengampuni. Dan dia berpesan pada bagian yang terakhir, pergilah mulai sekarang, jangan berbuat dosa lagi. Saudara kasih Tuhan, rahasia berhasil adalah yang pertama, Mazmur ini mengatakan
tidak kompromi dengan dosa. Jangan berbuat dosa. Artinya apa? Hidup benar. Benar di dalam segala hal, itulah kunci keberhasilan kita. Saudara, bekerja dengan benar. Cari uang yang benar. Saudara, kalau yang muda berpacaran yang benar. Cari jodoh yang benar. Nah, saudara, kalau saya pelayanan, melayani yang benar, saudara. Nah, segalanya harus benar, saudara. Itulah kunci keberhasilan yang pertama. Tidak kompromi dengan dosa, hidup benar. Puji Tuhan. Coba kita lihat sebuah kisah seorang pemuda yang begitu berhasil dalam hidupnya. Kita baca Kejadian 39. Kejadian 39 ayat yang 10. Dia bisa menjaga kekudusan. Dan pada endingnya dia berhasil jadi orang yang luar biasa. Tidak lain adalah Yusuf, ya. Yusuf. Sebelumnya kita baca 39 yang kedua. Demikian mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Selalu berhasil. Karena apa? Tuhan menyertai. Ayat yang ke-10 mengatakan, ayat 10 ya. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ini kisah tidak asing lagi ya, di mana Yusuf, ya saudara, anak daripada Yakub yang lahir pada masa tuanya, anak nomor 12, anak bungsu. Nah saudara, Yusuf ini tinggal di rumah tangga atau keluarga yang tidak harmonis. Pada itu seperti itu. Ada kebencian, ada diskriminatif, ya, ada iri, dengki dan sebagainya. Saudara, pilih kasih ada di rumah tangga Yakub. Terbukti Yakub itu lebih mengasihi yang paling bungsu ini Yusuf daripada yang lainnya. Makanya timbullah kebencian, iri, dengki dan sebagainya. Niat jahat terjadi. Nah, saudara, kisah selanjutnya ketika Yusuf sudah dijual ke Potifar orang Mesir, tibalah dalam kisah ini, saudara, ketika tinggal di rumahnya Potifar, saudara, Yusuf ini digoda oleh istrinya Potifar. Nah, saudara, Yusuf ini konon dikatakan, ya, Yusuf ini sangat sangat ganteng, pokoknya cakepnya luar biasa. Nah, saudara, luar biasa cakepnya itu. Pokoknya, enggak tahu ya, cakepnya Yusuf itu kayak apa. Sampai tadi dikatakan dari hari ke sehari istrinya Potifar ini merengek-rengek untuk berbuat asusila dengan Yusuf, berbuat zina dengan Yusuf, tidur dengan dia. Tapi Yusuf menolaknya. Sewaktu saya masih di SMP ya, saya masih ingat guru agama saya itu bercerita, ya, ceritanya itu kalau sekarang mungkin cerita yang lebay begitu saudara. Cerita ketika di Mesir ya, Yusuf di Mesir ini, tahukah saudara, ada sebuah pesta ya, pesta yang luar biasa yang diadakan oleh Potifar. Nah saudara, di sana dihadirkan oleh perempuan-perempuan yang cantik-cantik di Mesir. Nah ini guru saya cerita begini, dihadirkan wanita-wanita yang cantik, semua hadir, pria wanita datang semua di pesta itu. Konon dikatakan di Mesir waktu itu ada pesta yang bercampur dengan darah. Nah, aneh ya, pesta kok campur dengan darah. Nah, guru saya ini kan ceritanya begini, saudara. Ceritanya begini. Waktu pesta, habis makan, dihidangkan mangga. Ya, saudara, mangga. Nah, konon katanya semua terima mangga sama peso. Ngupas mangga, mulailah acara mengupas mangga. Wah saudara, ketika acara mengupas mangga, guru saya ini cerita, saking melihat Yusuf yang cakep, yang ganteng ini, saudara kasih Tuhan, orang yang lagi mengupas mangga itu, saudara, saking ngilernya mungkin ya, saking ngilernya, terpesonanya, saudara, bukan ngupas mangga lagi, tapi mengupas tangannya sendiri, tangannya yang diirisi, saudara. Saking ngilernya melihat cakepnya Yusuf ini.
Makanya konon dikatakan di Mesir itu waktu itu sampai istri Potifar itu, saudara, kalau lewat itu bawa tisu. Karena apa? Ngiler, lihat Yusuf ini, ngiler. Ambil tisu dilapi, pok dibuang. Ambil lagi, pok dibuang. Karena apa? Melirik Yusuf ini terpesona. Tapi satu hal, Yusuf ini sekalipun direngek-rengek tiap hari, Yusuf tidak mau kompromi dengan dosa. Dia menjaga kesucian hidup. Saudara, inilah rahasia pertama. Ayo, jemaat Tuhan, pertahankan hidup benar. Apalagi di masa-masa seperti ini, saudara. Orang gampang lagi, intensitas peluang untuk berbuat dosa, itu gampang. Konon dikatakan, orang-orang pada zaman dulu, orang makan nasi, tapi sekarang, saudara, orang makan orang. Wah, saudara, di masa sulit ini, di masa sukar ini, kalau zaman dulu tahun era 80-an, 70-an, saudara, orang makan nasi. Tapi zaman semakin sukar, semakin sulit, orang gak makan lagi dengan nasi. Orang makan nasi, tapi orang makan orang. Besok sopo sing tak ciak. Besok siapa sih bakal tak makan? Siapa yang tak jatuhkan? Siapa yang tak peralat? Nah, saudara, siapa yang bisa tak bawa lari uangnya? Tak apusi, tak bujui. Siapa kira-kira? Makanya orang makan orang. Nah, saudara. Nah, oleh karena itulah yang pertama ini, ayo, jangan sampai di masa sukar seperti ini kita kompromi dengan dosa. Tetap hiduplah benar di hadapan Tuhan. Itulah kunci yang pertama. Yang kedua, kita kembali Mazmur pasal 1 tadi. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang pertama tadi tidak kompromi dengan dosa. Yang kedua, menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi atau dasar kehidupan. Nah, saudara, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Saya senang sekali ya dengan tokoh seorang raja, seorang pemazmur, seorang penyembah yang tidak lain adalah Daud. Daud itu saya cari di Alkitab, saudara, di dalam mulai 1 Samuel sampai 2 Samuel itu sebanyak 5 kali. 5 kali ada sebuah kata, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Itu 5 kali saya tanya, saya tulis ya. 5 kali saya cari. Daud 5 kali ada kalimat yang mengatakan, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Takok, bertanya, membiasakan diri. Daud ini membiasakan diri dengar suara Tuhan. Kalau sekarang dengar firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Apa kata firman? Jadi Daud ini membiasakan diri, saudara, tiap hari ayat firman itu menjadi gaya hidupnya. Menjadi orang Jawa bilang sego jangan begitu. Nah, saudara, oleh karena itulah bagian kedua ini yaitu apa? Menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi atau dasar hidup kita ini. Paulus pernah mengatakan dalam suratnya kepada jemaat Tuhan di kota Roma. Paulus mengatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh kepada berita Injil. Keyakinan yang kokoh pada berita Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Saudara, orang Kristen hari-hari ini, di masa-masa seperti ini, harus punya keyakinan yang kokoh, kayak Daud tadi. Membiasakan diri bertanya, dengar kata Tuhan, dengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Dia tidak mau melangkah sendirian kalau tidak Tuhan berfirman. Kalau Tuhan tidak memutuskan.
Dia tidak mau melangkah. Dia tidak mau memutuskan. Daud setiap langkahnya dia belajar bertanya kepada Tuhan. Makanya Daud berhasil di dalam kehidupannya. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadikan firman Tuhan, ya, jadikan firman Tuhan, saudara, sebagai prinsip hidup kita. Ya, anak-anak muda harus jadikan firman Tuhan. Ya, jangan kita melangkah hidup ini, memutuskan, ya, mungkin memilih pasangan kita, memilih pekerjaan, saudara, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka saya percaya, ketika kita sudah memutuskan hidup sesuai dengan firman Tuhan, keberhasilan pasti menyertai kita. Yang terakhir, ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ditanam. Ya, saudara, kata ditanam. Apa, saudara? Ditanam itu berbicara mengenai proses kehidupan atau siap diproses. Rahasia yang ketiga untuk berhasil, saudara, adalah siap diproses. Yuk, sama-sama kita katakan, aku siap diproses. Ya, aku siap diproses. Pohon, ya, yang ditanam, saudara, itu mulai ditanam di tanah, tidak tahu tanahnya itu gembur, subur, atau tanah yang keras, atau berbatu-batuan. Namun satu hal, ketika sebuah tanaman itu ditanam, dia harus mulai merangsek, ya saudara, akarnya mulai mengembang, mencari sumber mata air, ya, bergerak atau ke bawah mungkin berakar, mencari sumber mata air. Artinya apa? Mulai berjalan proses kehidupan. Hari-hari ini juga hidup kita sedang diproses oleh Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, jemaat Tuhan, hari-hari ini mungkin engkau sedang lagi diproses. Engkau hebat-hebatnya hari ini mungkin diproses. Bangsa kita, dunia, gereja Tuhan, hebat-hebatnya diproses. Saudara kasih Tuhan, kalau engkau mau berhasil, engkau harus ikhlas. Ikhlas menjalani proses. Yusuf tadi, seorang muda, saudara, yang dijual ke Mesir, dimasukkan ke sumur yang kering, difitnah oleh saudara-saudaranya, dibenci oleh saudara-saudaranya. Jalani proses yang tidak mudah. Saudaranya yang 11 mereka-reka untuk yang jahat. Tapi apa? Yusuf siap ditanam. Dia menjalaninya dengan ikhlas. Dia percaya pada mimpinya yang sedang Tuhan berikan. Suatu hari nanti, hidupku tidak seperti ini. Tidak menderita terus, tidak sakit terus. Hari ini aku boleh gagal, hari ini aku boleh menderita, hari ini aku boleh sakit. Tapi aku punya impian, suatu hari nanti aku seperti bintang, star. Saudara mungkin Bapak Ibu pernah menyaksikan film, ya, film Rambo, ya, Rambo 1 dan 2. Sylvester Stallone, saudara, si Rambo itu yang badannya gotot kekar, saudara. Ya, starring bintangnya, ya, bintangnya itu Sylvester. Nah, ketika Rambo, saudara, yang pertama-tama di film itu sampai pertengahan, mungkin 3/4 film, saudara, yang sedang berlangsung, kalah duluan, ya, kalah duluan. Rambo dihajar, terjebak, ya, terjebak di kem-kemnya musuh, ditangkap, disiksa habis-habisan si Rambo itu. Saudara, ketika si Rambo tadi dia bisa bertahan, menderita, mengalami aniaya yang sangat hebat oleh musuh. Rambo tadi bertahan, akhirnya apa? Bisa lolos. Di endingnya, Rambo bisa menghabisi musuhnya. Nah, saudara, berhasil itu sakit duluan, jadi lakon duluan,
menderita duluan. Gak enak, saudara. Yesus sebelum terima mahkota kemuliaan dari Bapa Surgawi, apa? Sakit duluan, menderita duluan, diproses. Yusuf juga demikian. Di Mesir, ya disakiti, difitnah habis-habisan oleh saudara-saudaranya. Tapi Yusuf tidak selamanya menderita. Kayak Rambo tadi ya, sebuah film Rambo 1 dan 2. Rambo tidak selamanya dari nol terus menderita seumur hidupnya, tidak, saudara. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mungkin engkau hari ini sedang mengalami diproses Tuhan, sedang ditanam oleh Tuhan. Ingat, ditanam di tepi aliran air. Jadikan ketika engkau ditanam, aliran air tetap jadi suplai, pasokan, ya, memberi engkau kekuatan. Apa yang buat engkau kuat sampai hari ini, bertahan sampai hari ini? Kira-kira apa? Impianmu untuk berhasil. Jangan kau mengurungkan niatmu, menghapus sebuah impianmu, cita-citamu, anak-anak muda yang mungkin hari ini kau punya cita-cita. Waduh, ini pandemi lah, gak usah bermimpi yang aneh-aneh. Udah, jalani apa adanya aja, buang mimpi-mimpi itu. Saudara, ingat, jangan sampai engkau mengurungkan niatmu, membuang mimpimu, cita-citamu, mengurungkan semuanya. Tapi tetap ingat, pegang, suatu hari nanti, aku pasti bisa, aku pasti bintang. Hari ini aku boleh sakit, aku boleh menderita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mungkin hari ini usahamu lagi sepi, banyak penurunan, badanmu sakit, kena COVID mungkin, terpapar COVID mungkin. Percayalah, hari ini kau yang jadi lakon kayak Rambo tadi, dedel duel duluan. Tapi ingat, lakon menangnya carry, saudara. Lakon menangnya carry, endingnya kau bisa menang. Rambo tidak selamanya menderita sakit. Lakon menangnya carry, Yusuf endingnya jadi seorang pemenang. Dia jadi mangku bumi, jadi seorang penguasa di Mesir. Hari ini juga, dunia boleh sukar, dunia boleh sulit, orang-orang Kristen diproses oleh Tuhan. Ditanam, itu sakit, diproses itu sakit. Tapi satu hal, aliran air di sungai tadi, tetap yang utama jadi pasokan, suplai. Memasuki tanaman tadi, yang buat bertumbuh, jadi kuat, jadi naik, bertumbuh ke atas, dan akarnya ke bawah terus. Saudara kasih Tuhan, Roh Kudus akan berikan kita kekuatan untuk bisa melewati setiap proses hidup kita ini. Percayalah, tadi Yohanes 15 ayat 16, Tuhan sudah menetapkan. Aku menetapkan kamu untuk pergi dan buahmu itu tetap. Walaupun musim pandemi, pagebluk mungkin, masa sulit mungkin, kita sudah ditetapkan untuk berhasil. Saya ditetapkan untuk berhasil. Jemaat GPIA ditetapkan untuk berhasil. Engkau yang masih muda, yang punya masa depan, sudah ditetapkan untuk berhasil. Jangan urungkan niatmu, cita-citamu jangan kau urungkan. Percayalah, hari ini engkau sakit, engkau boleh menderita, tapi melakon menangnya carry. Percayalah, engkau nanti punya masa depan yang cerah, masa depanmu luar biasa. Rumah tanggamu hari ini diproses, percayalah, besok lusa, tahun depan yang akan datang, rumah tanggamu akan dipulihkan. Engkau punya cerita, aku biyen, aku dulu menderita, aku dulu soro, gak enak, tapi aku bersyukur bisa melewati. Percayalah, engkau pasti bisa melewati proses demi proses. Bersama Yesus kuncinya, libatkan dia, relakan ditanam, mencoba menjalani hidup ini. Percaya, kemenangan, keberhasilan, siap Tuhan berikan pada kita. Amin. Sekian firman Tuhan. Haleluya. Ya Rabbalah, masyakada Rabbalah. Mari duduk kepala jemaat Tuhan. Percayalah, Tuhan sudah menetapkan engkau pergi, kemanapun engkau pergi, engkau bekerja, engkau punya cita-cita, sudah digariskan oleh Tuhan.
Engkau adalah orang-orang yang ditetapkan untuk berhasil dalam setiap apa yang kau kerjakan. Dibuat Tuhan berhasil. Haleluya. Dan buahmu itu tetap tidak berubah. Tidak memandang ini situasi yang sukar, situasi sulit apapun. Engkau sudah ditetapkan. Musim, situasi dunia tidak bisa menggesernya. Kita sudah ditetapkan untuk berhasil. Aku berhasil, saudara berhasil, kaum muda berhasil. Oh ya Rama-lama. Tuhan tak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu untuk membuka jalanku. Cara untuk membuka Jalanku. Engkau yang lebih mengerti Cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu Cara untuk membuka jalan hidupku. cara untuk membuka jalan. Amin. Engkau yang lebih mengerti Lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. cara untuk menolong hidupku. Ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. ku percaya Kau Tuhan Yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki
terbesar, terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau kagumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu lebih lagi menguatkan kami bahwa kami dipilih untuk mengalami keberhasilan. Karena itu Tuhan, kami terus ikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami akan selalu hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu malam ini Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebentar kita akan bersama-sama masuk di dalam persekutuan bersama tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu Saudara, Yesus mati buat kita. Dia menebus setiap dosa-dosa kita. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Mujizat terbesar yang Tuhan berikan kepada kita adalah Dia berkorban buat kita, menebus dosa-dosa kita, memberikan jaminan keselamatan buat kita. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama masuk dalam persekutuan bersama tubuh dan darah Kristus. Siapkan Bapak Ibu Saudara perjamuan kudus saat ini. Karya terbesar hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. karya terbesar dalam hidup kami Tuhan. Oh, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Sekali lagi, karya terbesar dalam hidup kami Tuhan. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai Tuhan, ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat roti ini ke atas melewati kepala kita Saudara. Kita percaya bahwa roti ini adalah lambang daripada tubuh Kristus. Saya akan bacakan firman Tuhan, lalu kita akan makan bersama-sama dengan percaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku.
Bapak Ibu Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. 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 Dalam nama Yesus, mari kita akan makan bersama-sama dengan percaya. Mari kita angkat cawan ini ke atas saudara. Bapak Ibu Saudara, cawan yang berisi air anggur ini adalah lambang daripada darah Kristus. Katakan amin. Amin, puji Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan lalu kita akan minum dengan percaya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus, minum bersama-sama dengan percaya. Mari kita menyembah Tuhan, saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau mati buat kami. Kau berkorban buat kami. Dan Kau hidup kembali juga buat kami ya Tuhan. Engkau bangkit di antara orang-orang mati, menandakan Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Ini adalah bukti Engkau adalah Yesus yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ora lama sikaranamo, iarana masikarala namaya iarana. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih karena kebaikan-Mu. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang sakit, percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh tubuh dan darah Yesus engkau sembuh. Terima kesembuhan. Bapak Ibu Saudara yang sakit saat ini, oleh tubuh dan darah Yesus, percaya dengan iman, sembuh dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Apapun sakit penyakitmu, sembuh dalam nama Yesus. Penyakit jantung, tumor, kanker, penyakit fisik yang lainnya, oleh tubuh dan darah Yesus, sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Kalau mungkin saat ini kau ada yang terpapar COVID, oleh tubuh dan darah Yesus, percaya dengan iman, sembuh. Virus dimatikan, virus dilenyapkan dari tubuhmu, sembuh. Terima kesembuhan, terima dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, percaya diberkati engkau di kota, diberkati ladang-ladang dan lumbung-lumbungmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu. Bahkan percaya Tuhan akan menjadikan kau kepala dan bukan ekor, tetap naik dan bukan turun, terus mengalami next level bersama dengan Tuhan, mengalami janji Tuhan. Lama terima dalam nama Yesus. Diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah, diperluas pelayanan dan pekerjaanmu. Tangan Tuhan menyertai memberikan perlindungan, malapetaka dan kesakitan tidak menimpamu dan seluruh keluargamu. Percaya, terima, terima dalam nama Yesus. Terima. Bapak Ibu Saudara, secara khusus jemaat Tuhan GPIA Sukacita Pemulihan, mari kita terima pengurapan Roh Kudus. Tuhan akan menjadikan kau saksi-saksi di zaman ini, akan masuk dalam penuaian jiwa-jiwa. Karena itu mari terima pengurapan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu.
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung-ujung bumi, kata Tuhan Yesus. Terima pengurapan Roh Kudus. Terima, 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 terima. Terima dalam nama Yesus. Terima, 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 terima. Terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus menuntun kami untuk kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terus kami akan mengalami keberhasilan demi keberhasilan dalam hidup kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, worship leader, singer, bahkan juga para imam musik dan multimedia. Berkati semuanya. Pakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini secara khusus kami berdoa buat anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, GPIA Sukacita Pemulihan. Tuhan memberikan penjagaan, Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan menjadi perisai. Lingkupi mereka dengan kasih setia-Mu, lingkupi mereka dengan perlindungan-Mu. Bahkan Tuhan kami berdoa, Tuhan tidak ada di antara mereka yang mengalami kekurangan, tapi mereka mengalami berkat-berkat Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati, apa yang mereka berbuat berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih. Secara khusus saat ini kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Stephen Arso Budianto yang saat ini dalam keadaan kondisi sakit, dan kami bersyukur kami boleh melihat pemulihan terjadi. Tuhan, kami percaya Tuhan akan lebih lagi memulihkan hamba-Mu dan pakai hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan-Mu. Percayalah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Terimalah berkat dari Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan dan penyertaan daripada Roh Kudus, memberkati, menyertai sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya dan cinta Tuhan, dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagimu ya Tuhan, hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Tuhan, hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan, puji syukur hanya bagi Tuhan, puji syukur hanya bagi Tuhan, puji syukur hanya bagi Yesusku. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.